Pembahasan yang pertama adalah mengenai bagaimana kondisi perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia saat ini. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum itu sendiri, agar hak-hak itu tidak dilanggar, di mana penegakan hukum dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur-unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, kemudian jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Di samping itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia juga penting bagi kehidupan bernegara, bahwa hal ini guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Tegaknya supremasi hukum, dengan tegaknya supremasi hukum ini, maka hukum memiliki kekuasaan yang paling tinggi dan yang paling besar dalam mengatur tindakan-tindakan manusia. Tegaknya keadilan, memberikan keadilan untuk melindungi hak setiap warga negara, tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, agama, maupun jabatan subjek hukum. Selama subjek hukum berhak, maka hukum akan tetap melindungi hak tersebut. Kemudian mewujudkan perdamaian. Dengan tegaknya hukum, maka keadilan dalam memastikan hak-hak setiap subjek hukum akan terwujud. Dengan demikian, perdamaian akan terwujud di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu sendiri. Banyak orang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dalam hal ini, seharusnya penegakan hukum tidak dipandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat. Penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi. Dengan ini, menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan masyarakat, baik saat terjadi konflik ataupun tidak terjadi konflik. Bahkan, jika terjadi konflik dalam masyarakat, hukum akan tetap tegak di dalam masyarakat itu sendiri. Membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, banyak sekali problematika hukum yang terjadi dan perlu ditelaah kembali untuk menjadikan hukum di Indonesia lebih baik lagi. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Permasalahan hukum ini merupakan permasalahan yang paling mendasar bagi sebuah negara tanpa terkecuali. Hukum di Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang sedang carut-marut. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemberitaan di televisi, surat kabar, maupun sosial media lainnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kondisi hukum saat ini sedang tidak baik-baik saja. Seperti contohnya, mulai dari kasus korupsi, bantuan sosial di masa sulit pandemi COVID-19 saat ini. Persoalan Habib Rizik yang menjadi kontroversi, dan juga Menteri Kelautan dan Perikanan yang terlibat dalam kasus korupsi, membelanjakan uang gratifikasi terkait izin ekspor benih lobster. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu sistem hukumnya itu sendiri, kemudian intervensi kekuasaan hukum ataupun intervensi kekuasaan lainnya yang mengintervensi hukum itu sendiri, maupun perlindungan dan penegakan hukum itu sendiri yang masih lemah. Dalam hal ini yang menjadi fokus kajian yaitu bagaimana kondisi hukum di Indonesia era reformasi saat ini, dan apa saja yang perlu dilakukan untuk membenahi dan menata kembali sistem hukum di Indonesia di era reformasi saat ini. Persoalan-persoalan itulah yang akan dibahas oleh kelompok kami. Indonesia dikenal dengan negara hukum. Dalam artian, setiap tindak kejahatan harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun ada beberapa kasus hukum yang mengusik rasa keadilan publik. Contohnya, seorang pelajar yang membunuh begal yang menghadang motornya pada Januari 2020 dan kini terancam pidana penjara seumur hidup. Kasus ini seolah menjadi cerminan betapa penegakan hukum di Indonesia masih tebang pilih. Ketika koruptor yang merampok uang rakyat masih bisa berkeliaran dari kepastian hukum. Kemudian, seperti contoh kasus yang terjadi pada saat ini, yaitu tindak pidana korupsi oleh Menteri Sosial di masa pandemi, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan rakyat ataupun perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia bukanlah produk sistem hukumnya, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum. Dengan seperti ini, peranan manusia dapat menjalankan hukum dalam kata ini, yaitu penegak hukum, memiliki tempat yang strategis. Masalah transparansi penegakan hukum sangat berkaitan dengan kinerja badan-badan hukum atau lembaga penegak hukum yang ada. Lemahnya mentalitas penegak hukum di Indonesia mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yaitu lemahnya pemahaman agama, kurangnya tanggung jawab, serta proses rekrutmen yang dilakukan tidak transparan. Sehingga faktor ini memainkan peranan penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan hukum sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya rendah, maka akan menjadi masalah. Sebaliknya, jika peraturan hukumnya buruk, sedangkan penegak hukumnya baik, kemungkinan munculnya sebuah masalah masih terbuka. Beberapa pemecahan masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama, yaitu bagaimana sikap serta tindakan dari para sarjana hukum untuk lebih memperluas pemahaman atau menganalisis permasalahan yang terjadi saat ini. Dalam hal ini, dibutuhkan pemikiran dan pandangan yang kritis akan makna atau suatu arti penting penegakan hukum yang sebenarnya. Selain itu juga dibutuhkan ilmu-ilmu sosial yang mendukung dalam mengidentifikasikan suatu persoalan hukum yang terjadi saat ini dalam masyarakat, agar dalam pembuatan hukum ke depannya menjadikan sebuah kegagalan yang terjadi di masa lalu sebagai sebuah pembelajaran. Dalam persoalan ini juga perlu adanya kesadaran dalam pelaksanaan hukum serta keadilan tanpa memandang suku, ras, serta agama, seperti yang terkandung di dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian yang kedua, cara menyelesaikan berbagai permasalahan terkait hal tersebut, yaitu bagaimana tindakan para aparat penegak hukum mulai dari polisi, hakim, jaksa, serta pengacara dalam setiap menangani sebuah perkara atau kasus hukum yang dilandasi dengan nilai-nilai kejujuran, sadar akan keadilan, serta melakukan proses-proses hukum serta transparan dan sesuai dengan undang-undang negara kita. Hukum seharusnya tidak ditegakkan dalam bentuknya yang paling kaku atau arogan, tapi harus berdasarkan rasa keadilan yang tinggi, tidak hanya mengikuti hukum dalam konteks perundang-undangan hitam putih semata, karena hukum yang ditegakkan hanya berdasarkan konteks hitam putih belaka hanya akan menghasilkan keputusan yang kontroversial dan tidak memenuhi rasa keadilan yang sebenarnya. Penegakan hukum menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat menciptakan keharmonisan, keadilan, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Upaya penegakan hukum yang ketiga yaitu menyiapkan program jangka panjang yang perlu dilakukan, yaitu penerapan pendidikan karakter di setiap jenjang pendidikan, dan juga
perlu memberikan penghargaan kepada hakim atau jaksa yang telah melakukan tugasnya dengan baik dan berprestasi untuk memberikan contoh dan untuk memberikan terobosan dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dengan adanya pengembangan karakter pada setiap jenjang pendidikan, serta memberikan penghargaan kepada para penegak hukum yang berprestasi, diharapkan nantinya generasi penerus bangsa tidak salah langkah dalam mengambil keputusan, serta hakim dan jaksa juga diharapkan dapat memberikan terobosan yang bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Permasalahan hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari kelemahan hukum, kesadaran akan hukum, pendidikan hukum, tanggung jawab sebagai warga negara, dan juga penegak hukum. Dengan demikian, permasalahan hukum dapat diperbaiki dengan memberikan pemahaman terhadap hukum. Segala tindakan para aparat penegak hukum harus dilakukan secara transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, dan memberikan apresiasi kepada para penegak hukum yang berprestasi, serta menerapkan pendidikan karakter pada segala jenjang pendidikan. Berikut contoh kasus konstitusi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu pembatasan kebebasan berekspresi atau berpendapat. Hal ini masih sering terjadi di Indonesia kalaupun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetap saja ada hal-hal yang membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Negara kita adalah negara demokrasi dan rakyat adalah raja yang harus memiliki hak untuk didengar. Namun di negara kita pun pelanggaran konstitusi ini masih sering terjadi. Kedua, tidak ada jaminan hak asasi manusia, hak untuk hidup, kebebasan beragama, atau kebebasan berbicara. Kenyataannya tidak mungkin memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia secara utuh. Hal ini didukung dengan banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah cenderung sedikit mengabaikan hak asasi manusia. Ketiga, penyimpangan ideologi dalam hal ini dengan jelas dinyatakan bahwa ideologi negara Indonesia sesuai dengan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang tertanam yang bersumber dari nilai-nilai nenek moyang negara. Karena ini nilai-nilai tersebut sesuai dengan akar kehidupan negara Indonesia. Oleh karena itu, jika ada tindakan atau upaya untuk menggantikan ideologi, oleh karena itu masuk dalam kategori kasus inkonstitusional. Misalnya kasus G30 SPKI yang merupakan upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Tentu saja ini inkonstitusional ini yang terbaru adalah adanya gerakan radikal untuk menggantikan ideologi bangsa. Oleh karena itu, tentunya pemerintah harus mengajukan mosi dan bertindak tegas untuk mengusut orang-orang yang tersebut. Hal ini dapat menimbulkan penyimpangan dan juga merupakan upaya untuk melanggar aturan hukum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Pratama Jaya, NPM 21120111365. Di sini saya ingin membacakan pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu bahwa antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pemberantasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Dalam masyarakat demokratis, HAM di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya HAM mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila dimaksud bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antara hak dan kewajibannya.
Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Yang pertama, menurut saya kondisi perlindungan dan penegakan hukum atau law enforcement di Indonesia saat ini lemah dan sedang mengalami krisis. Fenomena ini terjadi karena aparat penegakan hukum yang merupakan elemen penting dalam proses penegakan hukum seringkali terlibat dalam berbagai macam kasus pidana, terutama kasus korupsi. Implikasi nyata dari kondisi ini adalah hukum kehilangan ruhnya, yakni keadilan. Oleh karenanya sudah menjadi rahasia umum bahwa saat ini hukum ibarat sebuah pisau yang sangat tajam jika digunakan ke bawah, namun tumpul jika digunakan ke atas. Hukum tidak diorientasikan pada upaya mewujudkan keadilan. Hukum cenderung mau digunakan sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan oleh penguasa negara. Dan menurut saya, jika fenomena ini tidak segera diatasi dan disembuhkan, maka dalam jangka panjang akan mengakibatkan lumpuhnya penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, contoh kasus pelanggaran konstitusi di Indonesia, yaitu mencoret-coret bendera kebangsaan yang merupakan simbol dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberi warna merah dan putih. Ini merupakan simbol kebangsaan terbesar bangsa Indonesia setelah bahasa dan juga kebudayaan yang beragam. Sejarah dan nilai histori bendera merah putih ini mengiringi perjalanan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga tidak heran jika kemudian bendera memiliki nilai yang sakral yang sangat dihormati. Maka tindakan seperti mencoret bendera termasuk ke dalam salah satu contoh pelanggaran konstitusi, sebab secara jelas telah ditetapkan bahwa bendera dan lambang negara serta bahasa diatur dalam pasal 36 UUD 1945. Maka segala bentuk perbuatan yang dikategorikan melecehkan keberadaan bendera negara adalah merupakan bentuk pelanggaran konstitusi. Yang terakhir, pengaturan HAM dalam konstitusi di Indonesia. Pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam Undang-Undang NKRI 1945 yaitu bahwa antara hak dan kewajiban warga negara adalah seimbang. Kebebasan HAM terhadap manusia lainnya dibatasi oleh undang-undang. Pembatasan atas pelaksanaan HAM hanya dapat diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.